Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya jal jalali wal ikram. Segenap para shaimin wal shaimat, mustami'in wal mustami'at, pemirsa Tausiah One Day One Ayat UKI TV dimanapun berada. Pertama-tama mari bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita kekuatan iman, kekuatan Islam, kekuatan ketaatan, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita sudah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini sudah sekitar 10 hari. Mari kita berdoa semoga ibadah puasa kita, ibadah saum kita, ketaatan kita di bulan ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap pemirsa UKI TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang baik ini izinkan saya mengulas atau mengkaji sedikit tentang ayat 183 surah Al-Baqarah yang diturunkan berkaitan dengan kewajiban ibadah puasa di bulan Ramadan. Apa yang akan saya sampaikan nanti ini saya kutip dari kajian Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Syakur Yasin MA atau Buya Syukur rahimahullah, seorang ulama yang masyhur di negeri kita Indonesia tercinta. Hadirin rahimakumullah, bunyi ayat 183 surah Al-Baqarah adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ayat di atas kita dapat memahami beberapa hal. Yang pertama, pada ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali ayat perintah ibadah puasa itu dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bukan menggunakan ya ayyuhalladzina aslamu, orang-orang yang telah berislam. Hadirin rahimakumullah, padahal kalau kita pahami, kita sudah berislam, semua sudah berislam, tetapi Allah menggunakan atau mengawali perintah ini dengan memanggil ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Di sini kita dapat memahami bahwa setiap perintah kewajiban yang berat dan besar, maka Allah mengawalinya dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, bukan ya ayyuhalladzina aslamu, orang-orang yang telah berislam. Kenapa demikian? Karena perintah yang berat, perintah yang besar biasanya hanya dapat dilaksanakan, hanya dapat dilakukan oleh orang-orang ataupun mereka-mereka yang telah beriman.
Jadi level keimanan itu bisa di atas level keislaman. Sebagaimana kita ketahui, ternyata walaupun Islam masih banyak juga yang tidak melaksanakan ibadah puasa tanpa uzur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian berikutnya dalam ayat ini ada kata kutiba yang kalau di bahasa Indonesia kan telah diwajibkan. Jadi dalam bahasa Arab untuk menyatakan kewajiban itu ada 3 kata. Ada kutiba, ada furido, dan ada ujiba. Ketiga-tiganya ini semakna atau searti, yaitu telah diwajibkan. Tetapi ketiganya mengandung arti yang sangat berbeda. Jadi kalau kutiba itu berarti kewajiban yang dituliskan, kewajiban yang telah dituliskan dan ditetapkan. Jadi seandainya kita diperintahkan oleh atasan hanya dengan ucapan, hanya dengan kata-kata, tentu akan berbeda manakala perintah itu ditetapkan melalui surat keputusan, melalui surat keputusan yang ditandatangani dan yang seterusnya, itu akan lebih kuat dan lebih kokoh. Inilah kenapa ibadah puasa di bulan Ramadan itu menggunakan kutiba. Jadi perintahnya sangat kokoh dan sangat kuat. Kemudian berikutnya dalam ayat ini disebutkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang artinya sebagaimana kewajiban ini diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian. Jadi ibadah puasa itu ibadah yang bukan diwajibkan hanya kepada umat Islam. Ternyata ibadah ini telah diwajibkan juga kepada agama-agama ataupun kepercayaan-kepercayaan yang ada di dunia ini. Kalau kita lihat ibadah puasa ini ada yang namanya puasa anu, puasa ini dan puasa itu. Setiap agama dan kepercayaan punya tradisi menjalankan puasa yang masing-masing. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikutnya ayat ini ditutup dengan la'allakum tattaqun, yang artinya agar kamu bertakwa. Jadi tujuan misi utama dari ibadah puasa itu adalah bertakwa. Dengan demikian targetnya jelas, yaitu untuk supaya kamu bertakwa. Takwa menjaga diri dari kemaksiatan, karena puasa itu dapat membendung syahwat dan menjadi pangkal sumber kemaksiatan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.